Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Literasi kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Babelan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait gerakan literasi sekolah. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi pentingnya dan segala macam tugas yang ada di akhir video. Langsung aja yuk kita intip materi selanjutnya. Sobat Literasi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Sobat Literasi, tahukah kamu hasil survei PISA? PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2018 merupakan hasil survei yang diterbitkan pada Maret tahun 2019 yang memotret sekelumit atau berbagai macam permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Wah, jauh sekali ya urutan kita. Tapi jangan berkecil hati, masih banyak cara untuk memperbaiki peringkat tersebut. Caranya adalah dengan banyak menulis dan membaca buku. Sobat Literasi, apakah tujuan literasi? Yang pertama, tujuan literasi yaitu menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. 2. Menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. 3. Meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Tujuan yang kelima yaitu membuat seseorang bisa berpikir dengan kritis. Dan tujuan dari literasi yang terakhir yaitu nomor 6, memperkuat nilai kepribadian. Selanjutnya, jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi. Literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Literasi dasar yaitu meliputi kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Literasi perpustakaan meliputi kegiatan kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi. Memahami cara menggunakan katalog dari indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Literasi media meliputi kegiatan memahami berbagai bentuk media, termasuk media elektronik, media cetak, dan lain-lain, dan memahami cara menggunakan setiap media tersebut. Literasi teknologi, yaitu mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu literasi visual, yaitu pemahaman dan kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Nah, sekarang bagaimana ya cara menerapkan kegiatan literasi di rumah selama pandemik ini? Yuk kita lihat cara-caranya. Cara yang pertama yaitu kalian harus punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan digital mandiri melalui handphone kalian masing-masing. Setelah itu, kalian harus membaca setidaknya 1 buku dalam 1 minggu. Setelah kalian membaca buku tersebut, kalian dapat menuangkan isi buku tersebut ke dalam pohon literasi seperti pada contoh yang ada di gambar. Selain itu, kalian juga dapat membuat pojok baca di rumah, seperti di kamar,
di ruang tamu, atau di ruang keluarga yang lainnya. Kegiatan literasi yang kalian bisa lakukan di rumah selanjutnya adalah membuat papan mading di rumah. Nah, Sobat Literasi, setelah kalian mendapatkan pemaparan terkait gerakan literasi sekolah, mengapa ya kalian harus berliterasi? Ternyata literasi sangat bermanfaat loh buat kita. Yang pertama adalah membuat otak bisa bekerja dengan optimal. Manfaat yang kedua yaitu menambah wawasan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan verbal. Yang keempat yaitu mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Yang kelima yaitu melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Dan yang keenam adalah melatih fokus dan konsentrasi, serta melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Selanjutnya yaitu bentuk review literasi. Yang pertama yaitu teknik review Ishikawa Fishbone, yaitu dengan membuat rangkuman isi buku ke dalam bentuk gambar tulang ikan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan ekor ikan. Kepala ikan berisi kejadian penting atau pesan moral yang bisa kalian ambil setelah kalian membaca buku tersebut. Pada bagian kedua, yaitu tubuh ikan, kalian menulis isi buku berdasarkan 5W plus 1H, yaitu what, apa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana, how, bagaimana, dan who, siapa. Pada bagian ketiga, yaitu identitas buku, yang meliputi judul buku, nama penulis buku, dan nama penerbitnya. Teknik selanjutnya yaitu review AIH, dengan cara menulis isi ringkasan buku dalam bentuk paragraf berdasarkan 3 unsur utama, yaitu A, alasan memilih buku, I, isi buku yang menarik, dan H, hikmah atau pesan moral. Teknik selanjutnya yaitu dengan review Y chart, yaitu menulis isi ringkasan buku dengan membagi 3 bagian seperti huruf Y. Bagian yang atas yaitu learning atau hikmah yang terasa dalam bacaan, bagian kiri yaitu insight atau hal terkesan yang terlihat dalam bacaan, dan bagian kanan yaitu ideas, hal berkesan yang terdengar dari bacaan. Teknik selanjutnya yaitu infografis, yaitu menulis ringkasan buku secara singkat, tetap menggunakan kaidah 5W plus 1H, namun pada teknik ini yang lebih dominan atau terlihat adalah ilustrasi gambar yang mewakili isi cerita, sehingga tulisan hanya menjadi pelengkap atau tambahannya saja.
Oke. Di sini mengajarkan tentang perjuangan seorang anak laki-laki yang umurnya 8 tahun. Kenapa dibilang perjuangan? Karena di umur segini dia udah ditimpa musibah bertubi-tubi. Pertama, musibahnya itu dia kehilangan bapaknya, dia meninggal karena serangan jantung. Terus ibunya ini, Nina Koning, jadi depresi. Terus musibah yang kedua, dia juga satu sisi menderita penyakit yang nggak tahu itu penyakit apa, terjangkit virus. Terus juga di punggungnya ada ruam-ruam merah. Itu bukan penyakit malaria, bukan kolera, apalagi juga bukan cacar air. Penyakitnya dibilang sama dokter katanya virusnya dari Eropa. Selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Bacalah petunjuknya dengan benar dari awal hingga akhir, serta mintalah bantuan kepada anggota keluarga kalian apabila kalian mengalami kesulitan. Dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dan nilai yang terbaik.